Shalom ICC, senang lewat rekaman ini saya menjumpai Anda semua. Saya ditugasi untuk sepanjang 3-4 kali ke depan saya harus menyampaikan mengenai pelayanan dan karunia-karunia di dalam gereja. Sebelum itu saya ingin mengawali dengan sedikit pemahaman mengenai gereja. Dan kalau untuk beberapa orang ini pengulangan, tapi alangkah baiknya mencoba kita perhatikan lagi apa yang Alkitab katakan dasar-dasar mengenai gereja. Saya yakin bahwa gereja adalah alatnya Tuhan untuk mengubah dunia. Nah, kegagalan kita mengerti tentang apa itu gereja, kita akan tentunya gagal menjadi alat yang Tuhan siapkan untuk mengubah dan menjangkau dunia. Oleh karena itu, seberapa efektivitas gerakan penjangkauan mengubah bumi dan merubah seluruh kemanusiaan, efektivitasnya tergantung seberapa jauh kita mempersiapkan diri sebagai gereja yang Tuhan maksudkan. Dan saya percaya bahwa hanya gereja yang Yesus maksudkan adalah gereja yang berkuasa. Selain itu, membangun gereja hanya seperti yang pendeta maksudkan, seperti organisasi maksudkan, seperti yang denominasi maksudkan, adalah gereja yang tidak berkuasa. Kalau kita berupaya menjadi gereja apa yang Yesus maksudkan dan mempersilahkan Tuhan membangun gerejanya, dan ini bukan gereja kita, ini gerejanya Yesus, maka saya percaya gereja akan berkuasa mengubah dunianya. Apapun yang dibuat manusia tidak ada untungnya, apapun yang dibuat manusia yang tidak sejalan dengan maksud Allah tidak akan berkuasa. Saya percaya institusi paling berkuasa di seluruh muka bumi adalah gereja Tuhan. Nah, karena itu pada sesi ini saya ingin membagikan kepada Anda semua tentang apa yang harus dilakukan oleh kita, apa yang harus kita bangun bersama-sama sebagai gereja. Nah, sebelumnya saya ingin katakan kepada Anda semua, saya ingin bagikan bahwa di dalam sepanjang kitab Injil, Yesus Kristus telah mengatakan 3 kali tentang keinginannya. Apa yang saya sebut dengan 3 will. I will, I will, I will. Yesus pernah berkata, yang pertama, I will send you the Holy Ghost. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Itu will pertama yang Yesus sungguh inginkan. Bagi saudara semua yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus dan belum membangun kehidupan dalam keintiman dengan Roh Kudus, Anda belum memenuhi keinginan Yesus ini. Yang kedua adalah I will come again. Ini will yang kedua. Yesus jelas mengatakan, memberikan isyarat kuat bahwa dia akan datang kedua kali. Dan will yang ketiga ada dalam Matius pasal 16-17. Di sana dikatakan bahwa I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Nah, Yesus berkeinginan membangun gerejanya. Tentunya itu keinginan Yesus dan dikerjakan dengan cara-cara Yesus pula. Nah, kalau Yesus berkata I will build my church, maka sebenarnya kata church di situ adalah dalam bahasa aslinya kita bisa dapati sebuah kata yang disebut ekklesia. Nah, ekklesia adalah satu kata yang bukan kata-kata itu bukan kata-kata yang jatuh dari surga. Ekklesia ada satu kata, konsep yang diambil Yesus dari bangsa Roma. Gereja atau ekklesia yang dalam bahasa Portugis disebut igreja, dalam bahasa Arab itu jemaah, dan dalam bahasa Indonesia disebut gereja. Itu bukan kata yang jatuh dari langit, tapi itu kata ekklesia yang di ekklesia biasanya disebutkan sebagai istilah dari gereja. Ekkaleo, ek itu keluar dan kaleo itu yang dipanggil. Jadi makna dasarnya adalah yang dipanggil keluar. Nah, gereja atau ekklesia itu artinya, istilah Roma, bangsa Roma ini artinya ada sekelompok laki-laki yang dipanggil, sekelompok laki-laki berkumpul di pintu gerbang kota
Dan laki-laki ini semua orang-orang berpotensi di bidangnya. Ada yang ahli budaya, ahli ekonomi, ahli politik, ahli seni, dan berbagai macam laki-laki yang paling jago di kota itu. Mereka berkumpul, dan mereka kemudian ada di dekat pintu gerbang kota untuk mereka bersidang menentukan nasib kota. Nah, itulah arti gereja. Gereja adalah sekelompok laki-laki yang bersidang untuk menentukan nasib kotanya. Jadi eklesia sebetulnya istilah lain untuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah gereja. Jadi gereja itu isinya bersidang menentukan nasib kotanya. Nah, itu istilah yang dipinjam Yesus. Waktu Yesus ingin menggambarkan gereja yang mau dibangun dia tidak menemukan kata-kata yang tepat dalam bahasa Ibrani atau bahasa yang lain. Kemudian dia tercenung tatkala dia menemukan satu kata, yaitu eklesia. Dan karena kata itu tepat mewakili keinginan Yesus, I will build my ecclesia, maka kata itu diambil. Jadi ketahuilah bahwa Anda sebenarnya adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar secara khusus menjadi sebuah tim Dewan Pertimbangan Rakyat Kota. Jadi itulah gereja. Gereja adalah sekelompok orang percaya. Itu jelas. Nah, dalam bahasa yang lebih teknis dan praktis, maka gereja itu adalah komunal yang supranatural. Sekelompok orang yang berkumpul, sekelompok orang percaya believers dengan kekuatan atau pribadi Allah yang supranatural ada di tengahnya. Jadi gereja itu sebenarnya komunal yang supranatural. Kalau komunal saja tanpa Allah yang supranatural di tengahnya, maka itu komunis. Tapi supranatural saja tanpa komunal, itu pertapa. Jadi gereja mesti harus mengandung dua makna dasar, dua kata inti itu, yaitu komunal yang supranatural. Orang-orang percaya, komunitas berkumpul, dan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Itulah basically arti dari gereja. Nah, saya yakin Anda juga tahu bahwa institusi paling berkuasa, institusi rohani ini telah dipanggil eklesia, ek dan kaleo, sekelompok orang yang dipanggil keluar. Dipanggil untuk apa? Nah, gereja itu punya calling yang saya sebut dengan triple calling of the church, 3 panggilan gereja. Jadi jika gereja tidak melaksanakan panggilan ini, bukan gereja. Nah, itulah tadi gereja yang Yesus maksudkan, eklesia, orang-orang bersidang menentukan nasib kota. Dan dipanggil untuk apa? Ada 3 panggilan gereja. Gereja itu dipanggil untuk upreach, menjangkau ke atas, tapi juga enrich, juga outreach, menjangkau keluar. Upreach, enrich, dan outreach. Nah, apa yang disebut menjangkau ke atas? Artinya, gereja ada dipanggil untuk menyembah. Gereja ada dipanggil, yang kedua, untuk kesucian. Artinya, perjalanan gereja yang lumrah adalah perjalanan gereja yang seharusnya adalah semakin hari semakin mirip Yesus Kristus. To be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Itu sebuah perjalanan gereja ke arah upreach, menjangkau ke atas, menyembah Tuhan dan menjadi seperti Dia. Itulah upreach. Gereja harus memenuhi panggilan ini. Yang kedua, gereja dipanggil untuk enrich. Artinya itu sebuah persaudaraan. Inilah gereja membangun dirinya dalam kehidupan saling mengasihi dan saling menyempurnakan dan saling memuliakan bersama-sama, saling menjangkau di antara saudara. Itulah panggilan gereja yang kedua, brotherhood, persaudaraan. Di dalam panggilan kedua ini, kalau tadi panggilan pertama yaitu menyembah dan menjadi seperti Kristus, hari ke hari memasuki kehidupan yang lebih seperti Dia. Tapi yang kedua, dalam enrich, saling menjangkau di antara kita memenuhi 2 tugas penting. Yang pertama adalah persekutuan. Gereja atau orang-orang yang ada di dalamnya tidak ditakdirkan dan ditentukan untuk hidup sendirian. Gereja tidak dimaksudkan untuk kemudian kita hanya berhubungan dengan Tuhan dan tak peduli kanan kirinya. Gereja dipanggil menjadi sebuah family, keluarga, di mana di sana kita saling bersekutu. Dan kedua, yang penting dari panggilan ke dalam atau enrich itu adalah pengajaran.
Jadi persekutuan dan pengajaran. Gereja bertumbuh, belajar bersama, diajar bersama, mengajar bersama, dan gereja bertumbuh. Kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, saat hari-hari pertama gereja lahir, maka ada dua kata yang diulang di situ bagus sekali, yaitu kata persekutuan, dan mereka ada di bawah pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat 41, 42, 43, Anda bisa melihat kehidupan gereja mula-mula dulu itu dipenuhi persekutuan dan juga bertumbuh dalam pengajaran. Nah, itulah panggilan gereja yang kedua, namanya enrich. Nah, panggilan gereja yang ketiga itu disebut outreach. Outreach terdiri dari dua juga, yaitu panggilan untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang terhilang, menjangkau dunia yang terluka. Itu disebut penginjilan atau misi. Tapi yang berikutnya juga benar, gereja menunaikan mandat budaya. Maksudnya gereja melayani masyarakatnya. Seperti Yesus, Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Itulah Yesus, yaitu berjalan keliling sambil berbuat baik, melayani masyarakatnya. Jadi menjangkau masyarakatnya, di saat yang sama melayani kebutuhan masyarakatnya. Itu disebut mandat budaya. Gereja bertanggung jawab atas bumi yang dia tinggali. Gereja bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di kotanya. Seperti Yeremia jelas menyebutkan ayat pasal 29, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Jadi kota di mana kita ada, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab wali kota. Itu tanggung jawab gereja. Jadi kalau gereja berdemo ke arah wali kota, itu keliru. Karena gereja bertanggung jawab atas kota. Di hadapan Tuhan yang bertanggung jawab atas kota-kota, bukan wali kota, tapi gereja. Jelas itu firman Tuhan sebutkan. Jadi gereja punya panggilan yang ketiga, yaitu melayani masyarakatnya dan mengubah masyarakatnya dan mengantar masyarakatnya kepada berita baik, Injil, damai sejahtera. Nah, dengan demikian kita tahu ada 3 panggilan gereja yang jelas kita tidak bisa tepis. Kalau Tuhan panggil, kita nggak melakukannya, itu pemberontakan. Jadi sebagai pribadi, demi pribadi Anda yang ada di sini, Anda harus cek dirimu sendiri, apakah kau sedang hidup di dalam 3 panggilan gereja secara seimbang? Apakah saat sekarang ini, pertanyaan saya, engkau sedang hidup dengan intim kepada Allahmu dalam penyembahan dan pemujaan kepadanya? Pertanyaan saya berikutnya, apakah engkau sedang kedapatan membangun dirimu makin serupa Kristus? Karena calling yang paling penting adalah kemiripan Anda sama Yesus Kristus sebagai sebuah perjalanan yang tiada habisnya. Dan pertanyaan saya juga, apakah engkau sedang terhubung dengan saudara-saudara seiman dalam sebuah persaudaraan yang penuh cinta kasih? Apakah Anda tumbuh dalam sebuah komunitas yang bertumbuh dalam pengajaran, di mana semua nilai, semua karakter, semua kebenaran Alkitab diajarkan di sana, dan Anda bertumbuh dalam kebenaran? Itu pertanyaan saya berdasarkan enrich, panggilan kedua. Pertanyaan saya untuk saudara, apakah saudara sekarang sedang kedapatan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa? Apa Anda sedang secara pribadi memperhatikan orang-orang di sekitarmu untuk kesejahteraan mereka? Sudahkah kau memberi hidup untuk orang-orang di kotamu? Itu pertanyaan penting. Kalau kau bisa jawab dengan positif 3 pertanyaan saya, maka kau gereja yang benar-benar gereja. Kau dipanggil dan taat kepada panggilan Allah terhadap gerejanya. Pikirkan itu, bahwa Anda bukan sembarangan. Anda ada sekelompok orang yang berbakat, yang pintar, yang rohani. Itu bahasa asli eklesia, yang dipanggil untuk bersidang di pintu gerbang kota dan menentukan nasib kota. Jadi kalau gereja itu bersidang cuma urusan gedung gereja, segera bersidang urusan tetek bengek ADART saja, gereja bersidang hanya ngurus hal-hal yang tidak esensial, tapi gereja tidak bersidang menentukan nasib kota, itu bukan gereja yang Yesus maksudkan. Gereja yang Yesus maksudkan adalah gereja yang bersidang menentukan nasib kota. ICCC, saya mau katakan, saya mau bertanya kepada Anda, sudahkah gerejamu ini memberi dampak dan mempengaruhi kota? Kalau tidak, engkau belum eklesia.
bersidang menentukan nasib kotamu. Itu gereja kebanyakan. Hanya pintar kebaktian, puji dan puja kepada Tuhan saja, tapi lupa bahwa Yesus memaksudkan sekelompok orang ini untuk meluaskan dampak, menjangkau kota, membuat kesejahteraan, dan membuat impact yang tiada habisnya sampai kota-kota dimenangkan. ICCC, saya mengasihimu, maka saya mengingatkanmu bahwa jadilah gereja yang Yesus maksudkan, bukan gereja yang kau maksudkan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, gereja yang Yesus maksudkan itu digambarkan paling jelas dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Sekedar Anda ketahui, dan memang orang-orang teologi setuju bahwa surat Efesus adalah surat Paulus yang menggambarkan makna gereja paling mendekati dan paling menyerupai yang Yesus maksudkan. Gereja di Efesus, gereja di kota Efesus, jemaat Efesus adalah jemaat yang paling mengandung ciri-ciri gereja yang seharusnya, paling lengkap gambaran di kitab Efesus. Bahkan banyak orang menyebutkan gereja Efesus itu gereja yang paling sempurna di zamannya, karena semua unsur-unsur gereja yang Tuhan maksudkan ada di jemaat Efesus. Oleh karena itu kita harus belajar tentang apa itu gereja, kiasan gambaran tentang gereja dari Efesus. Nah, sekedar informasi buat Anda, nanti kalau Anda ingin ngerti gereja itu gambarannya seperti apa, mulai saat sekarang ini nanti Anda punya PR. Bukalah kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan kau akan mengerti gereja seharusnya seperti apa. Di sana Anda bisa lihat di pasal 1 bahwa gereja itu sebetulnya menyerupai tubuh, as a body. Gereja itu sebagai tubuh, makanya gereja disebut tubuh Kristus. Tapi Anda bisa tahu gambaran gereja itu seperti keluarga di pasal yang kedua. Gereja as a family, gereja itu seperti keluarga. Jadi kalau gereja itu baunya, rasanya tidak keluarga, belum gereja. Apakah kekeluargaan ada di tengah-tengah Anda? Apakah Anda berjalan menjalankan gereja ini sebagai tubuh, di mana tangan nggak bisa arogan berkata nggak butuh kaki, di mana kaki dan perut sambung jadi satu? Apakah Anda betul-betul menghargai semua tempat Anda masing-masing, tepat di tempatnya, terhubung satu sama lain, bekerja sama seperti tubuh ini untuk menuntaskan misi Tuhan? Gambaran gereja yang ketiga, ada gereja itu sebagai mempelai Kristus. Itu ada juga di surat Efesus. Gereja sebagai mempelai yang disiapkan. Nanti Yesus datang, gereja kedapatan katanya sebagai mempelai wanita yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, gereja juga digambarkan sebagai bait Allah. Itu ada juga, yaitu di pasal yang kedua. Gereja digambarkan sebagai tempat kediaman Allah. Nanti pada kesempatan-kesempatan mendatang saya mau bagikan tiap-tiap gambaran dari gereja ini. Dan gambaran gereja yang kelima adalah gereja sebagai tentara Tuhan, Army of God. Itu ada di surat Efesus pasal yang ke-6. Gereja digambarkan seperti laskar Tuhan. Banyak gereja yang berkebaktian, banyak gereja yang saling mengasihi, tapi tidak banyak gereja yang tahu bahwa dia ada digambarkan sebagai tentara yang bertempur. Makanya kenapa banyak gereja kalah? Karena mereka tidak dilatih bertempur. Padahal gereja itu tentara Tuhan. Lihatlah Kisah pasal 2, Efesus pasal yang ke-6. Di sana jelas dikatakan bahwa gereja itu membawa perlengkapan senjata Allah dan punya musuh. Dan itu menandakan bahwa gereja adalah laskar. Nah, itulah gambaran-gambaran mengenai gereja. Nah, pada kesempatan kali ini, karena waktu saya terbatas, saya ingin memberikan kepada Anda pemahaman tentang gereja dari kitab Efesus. Bahwa gereja
itu mestinya bisa sempurna. Gereja mestinya bisa dewasa dan harus bertumbuh dewasa. Gereja seperti yang Yesus maksudkan adalah gereja yang seperti keluarga, seperti tubuh, mempelai, gereja bertempur sebagai tentara, gereja menjadi bait Allah, bangunan tempat Allah ada. Nah, gereja harus sempurna. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda semua terambil di dalam ayatnya di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 mulai. Di sana kita akan tahu gereja itu bisa sempurna dan mendekati terus kepada kiasan tentang gereja yang Allah maksudkan. Gereja akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Caranya bagaimana? Kita semua ingin gereja kita menjadi dewasa. Kita semua ingin gereja kita sempurna. Kita ingin gereja kita semuanya matang. Tapi problematikanya, kita nggak tahu bagaimana gereja bisa matang. Nah, kitab Efesus sekali lagi memberitahu kita bukan saja kiasan gereja itu seperti apa, sebagai keluarga, sebagai tentara, sebagai bait Allah, sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai. Bukan saja kiasannya, tapi surat Efesus memberitahu caranya supaya gereja bisa menggenapi kiasannya, gambarannya. Gereja bisa seperti itu, seperti yang Yesus maksudkan dengan cara ini. Efesus pasal 4. Saya minta kita buka Efesus pasal yang keempat, dan di situ kita tahu Tuhan ternyata menyediakan sarana. Tuhan menyediakan sarana supaya gereja sempurna. Ketiadaan sarana ini, maka gereja tidak bisa membawa dirinya kepada kesempurnaan. Dan inilah cara Tuhan membawa gerejanya bertumbuh. Oleh karena itu, kalau kau sudah tahu apa arti gereja, dan pagi ini kau dapatkan gambaran tentang panggilan gereja, dan pagi ini juga kau mendapatkan gambaran tentang gambaran gereja, arti gereja, panggilan gereja, gambaran gereja, kau sudah tahu. Saat sekarang ini kita akan tahu caranya gereja menggenapi gambarnya. Nah, Efesus 4 ayat 11 saya baca, Anda simak. Efesus 4 ayat 11 saya bacakan mulai ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ialah di sini Yesus memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, dua, baik pemberita Injil atau penginjil, maupun gembala dan pengajar. Ada 5. Ialah Yesus yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala-gembala, guru-guru, pengajar-pengajar. Ada 5. 5 ini diberikan oleh Yesus, karena kita berkata ialah yang memberikan. Nah, 5 ini diberikan untuk tujuannya apa? Tujuan itu termaktub di ayat 12. Tujuan itu disuratkan di ayat 12. Untuk, lihat tujuannya jelas, rasul-rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar diberikan untuk, ayat 12, untuk. Kata untuk memberitahu kita tentang tujuannya. Untuk apa 5 itu diberikan? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Oh, jadi orang-orang kudus seperti Anda enggak diperlengkapi kalau tidak ada 5 jawatan. Saya sebut ini 5 tadi itu 5 jawatan. Sebenarnya 5 ini disebut 5 karunia pelayanan. Kenapa? Karena Yesus waktu ada di muka bumi, dia melayani sebagai 5-5-nya. Yesus waktu di muka bumi sebagai rasul, 2000 tahun yang lalu waktu dia di bumi sebagai nabi, dia sebagai penginjil, dia sebagai gembala, dia sebagai guru, dia sebagai guru agung, dia sebagai gembala yang baik. Dan Yesus waktu di bumi melayani manusia dengan 5 cara, 5 fungsi
5 karunia. Tapi Yesus kan naik ke surga. Setelah mati dia bangkit naik ke surga. Dia mesti punya pengganti. Nah saudara, semua kita, di tengah-tengah kita akan muncul 5 karunia pelayanan ini. Karena Yesus sudah naik ke surga, harus ada yang gantiin. Nah, tujuannya apa? Pelayanan-pelayanan ini ada supaya orang-orang percaya seperti Anda itu diperlengkapi. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Oh, jadi orang kudus Anda tidak lengkap kalau tidak ada 5 fungsi pelayanan itu. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Oh, orang kudus itu pelayanan. Makanya di gereja ICCC tidak ada orang nganggur. Orang kudus itu harus bergerak. Saya percaya bahwa pergerakan akhir dari akhir zaman adalah All Saint Movement. Gerakan semua orang kudus. Nggak ada orang kudus penonton, nggak ada orang kudus pengangguran. Kalau ada di ruangan ini yang nganggur, belum melayani Tuhan, belum tahu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan dan untuk manusia, Anda sungguh-sungguh perlu diperlengkapi. Karena tujuan Anda diperlengkapi supaya orang-orang kudus melakukan apa? Di situ ayat 12, pekerjaan pelayanan. Nah, di situ disebutkan ada 2 tujuan penting. Kenapa Nabi, Rasul, Gembala, Penginjil, Guru itu perlu ada? Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 1. Dan kedua, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau tidak ada 5 karunia pelayanan atau 5 karunia jawatan, maka gereja tidak bisa 2 hal. Tidak dilengkapi untuk pelayanan dan tidak bisa membangun tubuh Yesus. Karena dikatakan bagi pekerjaan pelayanan, dalam bahasa Inggris kan sama kan, the work of ministry, pekerjaan pelayanan, tapi juga untuk bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai, lihat, orang kudus diperlengkapi oleh 5 jawatan sampai. Kata sampai menunjukkan tujuan akhirnya. 5 jawatan diberikan untuk memperlengkapi orang kudus, supaya orang kudus pelayanan dan tubuh Kristus dibangun sampai. Nah, kata sampai menunjukkan tujuan dari 5 jawatan tadi. Tujuan dari 5 jawatan melengkapi orang kudus, yaitu sampai kita semua, ayat 13, telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Inilah tujuan dari gereja, mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, maturity. Kedewasaan penuh. Gereja harus dewasa. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja penuh Kristus, the fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Itu juga tujuan dari gereja. Gereja dibangun untuk mengarah kepada tujuan itu. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Lihat ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal. Itu gereja tuh, bertumbuh dalam segala hal. Jadi kalau Anda sebagai gereja maupun sebagai pribadi hanya bertumbuh dalam satu hal, Anda tidak yang Yesus maksudkan. Karena gereja yang Yesus maksudkan bertumbuh dalam segala hal. Kristus, lihat, dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Maka kalau kita bertumbuh dalam segala hal, kita perlu segala pelayanan, kita perlu segala karunia, kita perlu segala panggilan, karena kita bertumbuh dalam segala hal. Mana mungkin bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, kita hanya punya satu karunia, hanya punya penginjil, atau hanya punya gembala? Nggak bisa, karena kita bertumbuh dalam segala hal. Jadi butuh segala jawatan,
butuh segala karunia Roh Kudus, butuh segala panggilan, segala. Gereja bertumbuh dalam segala hal, maka gereja harus punya segala hal juga. Nah, ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun kita diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Wah, semua pelayanan ini nggak ada yang nganggur. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Ya, tiap-tiap Anda itu menerima pertumbuhannya. Kapan Anda menerima pertumbuhan? Kalau dilengkapi oleh 5 karunia jawatan tadi, nabi, guru, penginjil, gembala, rasul, harus dinyatakan di tengah-tengah kita supaya ada diperlengkapi untuk pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Yesus. Jadi tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, dikatakan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi di situ adalah ditulis katartismos. Katartismos itu complete furnishing. Jadi benar-benar kata katartismos itu dimaksudkan begini. Ada seonggok batu yang tidak berbentuk, batu yang tidak bernilai. Maka datanglah tukang pahat. Terus batu yang tidak berbentuk dan tidak bernilai itu dikatartismos atau diperlengkapi, complete furnishing. Terus kemudian dipahatlah batu yang tak berbentuk dan tak bernilai. Jadi bagus. Waktu sudah jadi keren bentuknya, dijual menjadi bernilai. Itulah maksudnya pelayanan 5 jawatan, nabi, rasul, gembala, guru, penginjil, itu datang kepada orang kudus supaya orang-orang kudus Anda, saya, dibentuk oleh pelayanan 5 jawatan, di katartismos sampai Anda menjadi berbentuk dan Anda bernilai. Maka gereja yang tidak mengaktifkan pelayanan 5 jawatan tetap nggak berbentuk, tidak bernilai. Dibentuk kemana? Kepada rencana Allah. Aduh, ngeri sekali kalau pelayanan 5 jawatan tidak diaktifkan di gereja Anda, maka Anda tidak berbentuk dan tidak bernilai. Dan sudah saatnya Anda dikatartismos, complete furnishing, dilengkapi begitu rupa oleh pelayanan 5 jawatan. Itu sebabnya kita perlu mengenal pelayanan 5 jawatan. Nah, sejak session saya ini, maka beberapa kali ke depan semua pemimpin-pemimpin elder yang ada di ICCC akan mengajarkan tentang masing-masing pelayanan dari karunia pelayanan Yesus. 5 ini disebut karunia pelayanan Yesus karena Yesus waktu di muka bumi dia bergerak dalam 5 jenis pelayanan ini: kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, dan pengajaran. Ini karunia Yesus. Tapi Yesus naik ke surga, sekarang diganti oleh orang-orangnya, dan Tuhan akan bangkitkan itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memakai PowerPoint untuk memberikan Anda sedikit gambaran yang lebih baik dengan melihat PowerPoint, bahwa pelayanan 5 jawatan itu punya ciri-ciri, punya tugas-tugasnya masing-masing. Nah, pelayanan 5 jawatan itu 5-5-nya harus diterapkan fully dan equally. Fully, sepenuhnya. Nggak ada gembala berfungsi sepenuhnya pastor, tapi nabinya diberangus mulutnya. Penginjilnya boleh pelayanan, tetapi rasul-rasul harus duduk diam. Nggak bisa. Semua harus berfungsi fully, secara penuh, dan equally, yaitu sama rata. Itulah pemikiran penerapan jawatan, fully and equally. Diterapkan sepenuhnya, masing-masing nabi jadi nabi, semaksimal-maksimalnya jadi nabi. Rasul juga harus berfungsi semaksimal mungkin jadi rasul. Penginjil berfungsi maksimal jadi penginjil. Lepaskan penginjil-penginjil, lepaskan, rilis rasul-rasul, rilis nabi-nabi, fully,
sepenuhnya. Dan juga equally, gak ada yang lebih jagoan dari kelimanya. Rasul lebih keren daripada gembala, enggak. Gembala lebih sakti daripada nabi, enggak. Nabi paling keren di antara semua yang lain, enggak. Semuanya equally diterapkan sama rata, gitu. Nah, kalaupun Rasul kok kelihatannya lebih memimpin, itu karunia memimpin. Tapi di hadapan Yesus sama saja, equally and fully. Nah, inilah sedikit tentang pelayanan 5 jawatan. Kita bisa lihat pelayanan 5 jawatan. Tolong dibuka. Nah, pelayanan 5 jawatan. Mari kita lihat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ini Yesus Kristus. Dia memberikan apa? Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ini dari Yesus, merupakan gift, anugerah, karunia bagi gerejanya. Ini 5-5-nya diberikan oleh untuk memperlengkapi katartismos, membuat batu atau bangunan tak berbentuk, tak bernilai menjadi bernilai dan berbentuk karena telah mengalami katartismos. Siapa yang memperlengkapi? Orang 5 jawatan, 5 karunia-karunia ini, 5 jenis karunia ini untuk memperlengkapi. Tugasnya melengkapi. Nabi tugasnya tidak hanya berdemonstrasi tentang karunia-karunia roh. Itu kesalahan sekarang gereja-gereja. Penginjil hanya menginjil saja cari jiwa. Tidak. Penginjil tugasnya melengkapi orang kudus. Coba dibuka. Nah, jadi Rasul melengkapi orang kudus, Nabi melengkapi orang kudus. Nabi bukan tugasnya hanya bernubuat, tapi melengkapi orang kudus. Penginjil itu bukan hanya menginjil, tapi memperlengkapi orang kudus. Gembala melengkapi orang kudus, guru melengkapi orang kudus. Terus kita lihat. Nah, lihat. Melengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan apa? Pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi rasul-rasul itu melengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan kerasulan. Nabi melengkapi orang kudus supaya orang kudus nggak nganggur, supaya orang kudus bernubuat. Karena Nabi melengkapi orang kudus bisa bernubuat seperti Nabi. Penginjil tugasnya memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan nginjil. Gembala melengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan, menggembalakan kotanya, tetangganya, kantornya, sekolahnya, temannya, keluarganya. Jadi gembala ini bukan tugasnya khotbah hari Minggu saja, itu jabatan gembala sidang. Tapi kalau karunia gembala bukan jabatan di gereja organisasi, tapi gembala yang dalam arti karunia itu melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan penggembalaan. Guru melengkapi orang kudus supaya orang kudus bisa mengajar seperti guru. Jadi orang kudus itu bertemu rasul, orang kudus bertemu nabi, orang kudus bertemu penginjil, orang kudus bertemu gembala, orang kudus bertemu guru untuk dilengkapi. Maka setiap orang kudus bisa melakukan pekerjaan kerasulan. Di saat yang sama mereka belajar bernubuat seperti nabi. Di saat yang sama mereka nginjil kepada jiwa-jiwa. Di saat yang sama mereka menggembalakan orang-orang di sekeliling mereka. Di saat yang sama orang kudus juga bisa mengajar. Dengan demikian orang kudus pekerjaan-pekerjaan kelimanya. Itu tujuannya kenapa orang kudus diperlengkapi, yaitu orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan bagi tubuh Kristus. Terus tadi Alkitab bilang sampai kapan tuh? Kita lihat tadi di ayat yang ke-13, sampai gereja mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sampai dewasa penuh seperti Kristus, sampai tidak terombang-ambingkan angin pengajaran, sampai teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, sampai bertumbuh dalam segala ke arah Dia, sampai rapi tersusun, sampai menerima pertumbuhan dan bangun dirinya dalam kasih. Inilah tujuan dari tujuan gereja.
Inilah tujuan eklesia. Eklesia dipanggil untuk ketujuh-tujuhnya ini. Dan ini ayatnya tadi sudah kita baca, ada di Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Inilah 7 gambaran gereja masa depan. Gereja masa depan adalah gereja yang dewasa, bersatu, imannya satu, bertumbuh dalam segala hal, seperti Kristus, teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, dan sebagainya. Jadi, kalau Anda lihat skema ini skemanya adalah ringkasan dari ayat 11 sampai ayat 16 tadi. Nah, lihatlah skema ini, tolong di-shoot di skema ini. Lihatlah, ada perjalanan yang kita bisa lihat. Lihat, Yesus memberikan 5 jawatan. 5 jawatan melengkapi orang kudus. Orang kudus supaya orang kudus dilengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Kalau orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus, maka orang kudus bisa sampai ke sini. Nah, lihatlah ini. Bolehkah saya lepaskan statement bahwa kita bisa sempurna menjadi gereja yang punya 7 ciri ini itu karena orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan? Bukankah dia melakukan pekerjaan pelayanan orang kudus ini setelah dilengkapi? Bukankah dia dilengkapi karena ada 5 jawatan? Bukankah ada 5 jawatan karena ada Yesus? Berarti karena ada Yesus ada ini, karena ada ini, ada ini, karena ada ini, ada ini, karena ada ini, bisa ini, karena bisa ini, maka ada ini. Jadi bolehkah saya bilang ini 5 ini menjadikan ini terjadi? Iya. Jadi 7 ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa 5 ini. Ini 5 hal ini mendorong proses ke arah ini. Jadi gereja tidak bisa dewasa, tidak bisa bersatu imannya, tidak bisa teguh berpegang pada kebenaran kasih. Gereja tidak bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus jika gereja tidak ada ini dong. Karena ini menyebabkan ini disebabkan prosesnya dari sini. Nah, inilah yang saya maksud dengan fungsi 5 jawatan harus ada dan dikembangkan di ICCC. Terus dibuka. Saya mau selesaikan dengan ciri-ciri bagaimana gereja Tuhan menjadi dewasa. Terus buka. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ya, di muka bumi gereja harus berperan dalam fungsi Tuhan Yesus. Ya dong, Yesus sudah naik ke surga. Siapa yang menjangkau bumi? Tugas itu harus jatuh kepada gereja. Terus untuk itu Tuhan Yesus memberi 5 jawatan kepada gereja supaya ada yang melanjutkan tugas Yesus di bumi. Terus, nah inilah yang disebut pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan dari 5 jawatan. Yang pertama jawatan rasul. Rasul itu apa pekerjaannya? Rasul itu pekerjaannya, lihat karakteristik pekerjaan pelayanan kerasulan itu membangun jemaat-jemaat baru. Apakah Anda itu orang yang punya beban membangun komunitas-komunitas baru, membuka jemaat, membangun jemaat-jemaat baru? Suka sekali ada di tempat-tempat baru dan membangun jemaat di sana. Apakah Anda cocok menjadi orang network? Anda suka sekali network, membangun network? Apakah Anda juga punya beban membangun para pemimpin? Pekerjaan kerasulan adalah membangun jemaat baru, membangun jaringan baru, dan membangun pemimpin baru. Rasul juga punya kepekaan mengidentifikasi masalah dan memberikan prinsip jalan keluarnya, terutama masalah-masalah kejemaatan, masalah-masalah kegerejaan. Itulah kerasulan. Inilah kata-kata kunci rasul: send, build, divine, and direction. Ini tugas-tugas rasul. Apakah Anda punya ciri-ciri ini? Suka sekali membangun pemimpin, suka sekali membangun kerjasama, suka sekali membangun komunitas-komunitas baru? Nah, mungkin Anda punya hati rasul. Terus, nabi. Nabi, kalau kita lihat di Alkitab, punya tugas-tugas spesifik juga. Nabi itu membangun fondasi, yaitu soal visi dan arah. Vision, arah, vision, arah. Itu tugas nabi. Nabi juga karunia-Nya mengkoreksi, menempelak dosa. Ya,
juga dia membangun peperangan rohani. Nabi ini punya sensitivitas melihat dunia roh. Dia melakukan peperangan rohani, doa syafaat, penyembahan dan sebagainya. Prediction, meramal. Dia mengerti ke depan, kecenderungan ke depan. Dia memperingatkan, dia menggambarkan kondisi-kondisi ke depan. Itu prophetic atau kenabian. Fungsi yang berikutnya ada penginjilan, yaitu merintis daerah baru. Penetrasi, dia penetrator, menusuk daerah baru, memenangkan jiwa baru. Kata kuncinya go and win. Gembala, menggembalakan, memberi makan, dan pertumbuhan rohani, menolong pengenalan fungsi. Ini lihat, memberi makan dan pertumbuhan rohani. Jadi gembala itu sangat concern kepada tiap-tiap orang bertumbuh atau tidak. Dia memberi makan rohani supaya orang-orang bertumbuh. Dia menolong orang-orang berfungsi. Dia tidak suka orang nganggur. Dia suka setiap orang terlibat. Dia menempatkan dan mengembangkan orang-orang. Itulah gembala. Apakah Anda punya hati seperti itu? Terbeban kepada pertumbuhan rohani masing-masing orang? Menolong orang-orang supaya nggak nganggur dan berfungsi di tempatnya? Apakah Anda suka mengembangkan orang-orang pribadi demi pribadi? Kalau begitu, Anda ada dalam bakat pelayanan penggembalaan, growth, function, human resource, development. Ini adalah hatinya gembala. Lihat, pengajaran, inilah jawatan yang terakhir, yaitu pengajaran, memberi kedalaman, pengenalan, pengetahuan, dan kebenaran. Itulah guru, yaitu mengajarkan kebenaran, mendalami, mengenali pengetahuan, pewahyuan kebenaran, dan teliti menjaga doktrin. Sukakah Anda? Cirinya mungkin Anda suka research, suka baca buku, suka mengenal kebenaran, knowledge, and stable in doctrine. Nah, inilah gambaran besar tugas-tugas jawatan. Berikutnya. Nah, tim pelayanan 5 jawatan. Rasul hatinya apa? Keseluruhan. Rasul itu hatinya seperti itu. Seluruh kota dijangkau, seluruh orang diberdayakan, seluruh gereja disatukan, seluruh organisasi diatur, seluruh orang diberdayakan. Itulah Rasul, hatinya keseluruhan. Dia merangkum semuanya menjadi satu gerakan. Nah, Rasul punya karunia utama memimpin, mengatur, mengembangkan, membangun, memperluas. Apakah Anda punya karunia memimpin, mengatur, mengembangkan, membangun? Berarti Anda punya bakat, punya karunia, kecenderungan karunia kerasulan. Karena dia cenderung memimpin, mengatur, mengembangkan, membangun, dan sebagainya. Terus. Lihatlah nilai tambah bagi organisasi. Dia mengajak setiap orang bekerja sebagai satu tim. Seorang yang cakap menemukan penyelesaian masalah. Wow. Jadi inilah gambaran Rasul. Dan nanti Anda bisa, saya minta nanti pemimpin di sini membagikan handout 1 lembar ini supaya jemaat semua bisa mendalami sendiri. Saya nggak bisa ceritakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Buka lagi. Rasul, ini Nabi. Wah, Nabi itu hatinya kreativitas yang diilhami. Dia kreatif. Seringkali dia mendengar Tuhan, terus ada aliran kreativitas di otak kanan dia. Selalu kreatif, ada ide ini, ide itu, ide ini, ide itu. Tuhan ngomong ini, ngomong itu, diarahkan ke sini, arah itu, vision ini, vision itu. Ini dia selalu mengalami aliran kreativitas dari surga. Nah, dia punya karunia utama apa? Kemampuan kreatif. Makanya Anda yang kreatif, yang otak kanannya itu sering sekali mengalami terobosan ide. Anda berbakat bergerak dalam karunia prophetic atau kenabian, peka. Dan dia sangat peka sama waktu, kairos. Dia sangat peka sama keserasian, ketepatan waktu dan keserasian. Dia sangat memperhatikan ketepatan waktu dan keserasian. Itu Nabi. Terus. Saya nggak bisa ungkapkan semua karena keterbatasan waktu. Tapi lihatlah berikutnya, Nabi. Berikutnya. Nah, ini lihat, berikutnya lagi ada penginjil. Penginjil itu hatinya apa? Penuaian. Tapi Rasul hatinya keseluruhan. Nabi hatinya kreativitas yang diilhami. Tapi penginjil hatinya adalah penuaian. Terus, karunianya apa? Kemampuan menjual. Wah, kalau ngomong, kalau cerita sangat menjual gitu. Emosinya sangat kuat. Apapun yang dia katakan menarik. Dia punya karisma berkata-kata. Dia punya karisma untuk menjual proyek.
Dia sangat kuat membicarakan Yesus Kristus tanpa malu, tanpa takut. Dia membicarakan iman kepada orang lain. Terus hatinya penuaian, yang dia pikirkan hanya bagaimana orang-orang dijangkau. Terus Gembala hatinya apa? Manusia, ya hatinya menolong terus. Lihatlah karunia utamanya, mengasihi dan menyembuhkan luka-luka mereka. Apakah Anda suka menolong dan mengasihi orang-orang, menyembuhkan luka mereka? Anda mungkin gembala, empatinya tinggi, punya empati, belas kasihan yang tinggi, mengasihi orang, menyembuhkan luka orang, menolong. Itu hati gembala. Terus, yang terakhir adalah guru, pengajar. Nah ini yang terakhir yaitu guru. Hatinya apa? Kebenaran. Yang penting benar apa enggak? Terus dia menggali terus. Karunia utamanya apa? Research. Dia selalu melakukan riset, menyelidiki. Dia nggak puas kalau hanya mendengar satu arah. Dia pulang dan dia selidiki lagi. Dia menyampaikan dengan jernih dan jelas, urut, sistematis, punya metode dalam penyampaian, rapi, teratur dalam pemikiran. Dan inilah guru. Nah, dengan demikian saya sudah memberikan sedikit ciri-ciri dari pelayanan 5 jawatan. Nah, di kesempatan mendatang saya dan teman-teman pemimpin di sini akan mendalami masing-masing jawatan. Saya telah memberikan landasan, fondasi pemikiran mengenai kenapa kita mempelajari karunia-karunia pelayanan Yesus atau disebut karunia 5 jawatan. Saya berdoa, berharap supaya semua jemaat di sini semua menemukan karunia-karunia pelayanan 5 jawatannya ada di mana. Ada kuesioner yang bisa menolong itu supaya Anda bisa menemukan dan berfungsi di kelompok-kelompok sel nanti. Setiap orang berfungsi. Kalau ada yang karunia nabi, latihan dalam karunia-karunia pelayanan kenabian. Kalau ada yang kerasulan atau penggembalaan, latihan di kelompok-kelompok sel. Semua pelayanan karunia pelayanan dilepaskan dan saling melayani di kelompok-kelompok kecil berdasarkan pelayanan-pelayanan yang dianugerahkan kepada Anda. Waktu saya habis, saya sarankan supaya nanti Anda mempelajari handout yang mungkin dibagikan, dan di kesempatan mendatang kita mau mendalami satu persatu dari pelayanan tersebut. Tuhan memberkati. Salam dari Indonesia untuk Anda, dan saya berdoa supaya semua orang yang tergabung dalam komunitas ICCC bertumbuh dan menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja yang dewasa yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan dunia. Shalom, Tuhan memberkati.